tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Taib. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya. Apakah semua hasil pikiran kita termasuk ilmu? Ma'asyiral kiram jamaah. Sama-sama kita ketahui tadi malaikat di mana tinggalnya? Tidak tahu rumahnya. Malaikat di mana tinggal? Di langit. Nah, malaikat adalah yang dekat dengan Allah SWT, tapi tetap tidak dapat ilmu kalau tak diberi. Ilmu itu diberi, bukan hasil pikiran dan bukan hasil perasaan. Oleh sebab itu, makanya bahasa ilmu selalu baik dalam Al-Quran maupun hadis bahasanya diberi. Misal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat derajat orang berilmu di antara kalian dan yang beriman dan yang diberi yang diberi ilmu, diberi. Apa lagi? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tadi berkata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oleh sebab itu Nabi katakan ilmu itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu mesti dengan belajar, bukan dengan dipikirkan. Jelas ya? Nah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau bisa berdakwah? Belum. Tahu dia kerusakan Makkah? Tahu dia? Sebagian tahu dia. Yang namanya perang kan tidak baik, yang namanya judi kan tidak elok, yang namanya zina kan tidak bagus, minuman mabukan jelas tidak beres, narkoba jelas berbahaya. Tapi gimana cara merubahnya? Nabi belum diberi ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang jahiliyah dulu, saya nak nanya, menurut antum Abu Bakar pintar enggak? Pintar ya? Abu Jahal? Enggak pintar? Ya Syekh, kalau diukur IQ lebih tinggi dari IQ antum. Antum suka berdagang? Belum. Ngapain sukanya? Berjalan? Minum makan angin? Abu Jahal sampai dagangannya ke Romawi. Itu bisa orang-orang tidak pintar. Hebat nggak dia? Hebat nggak? Hubungan dagangnya kalau sempat Dasman punya dagangan ekspor impor, nggak usah dulu ke Amerika, ke Malaysia aja antum sudah banyak bawa proposal ke saya tuh. Iya kan? Wih. Atau kalau antum nak belajar berdagang, kalau buat seminar motivasi untuk jadi pedagang sukses, pasti ngundang ya sudah sebenarnya. Antum tidak mau ngaku saya kaya nampaknya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka Abu Jahal hebat apa enggak? Hebat. Abu Sufyan mantap. Mereka sudah menjalin hubungan internasional, ya tak? Cuman mereka jahiliyah. Kenapa jahiliyah?
Tidak berilmu, mantap antum. Tidak berilmu. Maka zaman dulu orang jahiliyah itu bukan orang tidak berpikir, bukan dia tidak punya strategi, cuman mereka jahil. Kenapa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Oleh sebab itu mereka rapuh. Nampak oleh siapa yang bawa berhala pertama ke Makkah? Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Sah? Kenapa dia bawa berhala? Karena perjalanan dinasnya, SPPD ke perjalanan dagang, ekspedisinya ke Romawi, ke Syam, perjalanannya sebulan tuh dalam menempuh perjalanan. Dilihatnya gereja di sana. Gereja tentu ada patungnya. Yang namanya budaya Romawi, budaya patung. Antum tidak pernah nih? Antum tidak nengok-nengok TV nampaknya. Koran pun tidak dibaca. Yang namanya budaya Romawi, budaya patung. Tentu di gereja banyak. Tidak pernah masuk gereja? Tidak pernah? Alhamdulillah. Kan nampak dan tidak pun masuk, kita nampak dari luar sudah nampak gambar semua kan. Akhirnya dia pun bertanya, ini untuk apa? Ini patung Bunda Maria. Gimana? Dia wanita salihah. Kalau bagi orang sana itu bukan wanita salihah, anak, istri suami ya istri Tuhan kan, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Antum dikira taib. Nah, akhirnya mereka pun bawa patung pulang. Ketika bawa patung pulang, dia pakai dengan ilmu itu dengan perasaan, pemikiran kan yang ditanya tadi apa alasan alasan filosofisnya, apa alasan logis, kan itu sekarang. Kalau tuan-tuan di akademisi pasti yang dikemukakan alasan logis, alasan filosofis, dan standar akademis, iya kan? Itu apa alasannya? Ini kan orang saleh. Akhirnya mulailah Arab mengenal patung, sebab yang bawa orang kaya dan pemurah. Itulah. Ini kalau banyak kuasai pun ekonomi tapi tidak bertauhid, hancur juga umat ini. Kuasai pun politik tapi tidak bertauhid, hancur juga umat ini. Jelas ya? Antum kalau sempat jadi presiden tapi tidak bertauhid, antum akan menghidupkan budaya-budaya, iya, budaya-budaya syirik. Jelas? Nah, Ma'asyarul kiram dan hati Allah, antum udah mulai loyo nampaknya. Wah, baru udah asik-asik mulai, itu udah mulai loyo. Cuman nih, jelas kan? Jadi akhirnya Makkah menjadi pusat patung dunia pula. Gara-gara ilmu atau pikiran? Pikiran yang rapuh tadi. Makanya siapa yang beragama berdasarkan pikiran dan perasaan tidak kokoh, rapuh. Apapun yang dibisikkan kepadanya, masuk pikirannya dia terima. Tapi kalau orang yang dengan dasar ilmu tidak. Kalau hanya sekedar pemikiran, mohon maaf, saya juga punya pikiran, tapi ini ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat banyak dalam contoh kasus, banyak contoh kasus orang munafik di Madinah beriman pada Nabi. Orang munafik beriman pada Nabi, beriman. Ya Allah ya Rabbi, masa orang munafik beriman? ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Itu ayat sering antum baca kok lupa. Mereka awalnya beriman, habis itu kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Apa sebab mereka ragu? Tidak menerima ilmu, masuk kanan keluar
kiri. Makanya di saat menurut pikiran mereka di perang Uhud 3.000 lawan 1.000, umat Islam pasti kalah. Mereka pun menarik diri dari pasukan di tengah jalan. Rupanya salah pikir dan salah kira. Ternyata Nabi dan para sahabat masih tidak semangat lagi nampaknya. Di perang Uhud Nabi mati. Tidak, harapan mereka Nabi 3.000 lawan 1.000. Coba di sini 30, di sana 10. Ayo. Dalam pikiran mereka, bayangan mereka, perasaan mereka, habis Nabi dengan persenjataan itu. Allah. Tapi ternyata mereka salah kira. Nah, makanya setelah perang Uhud di Jumat pertama, Abdullah bin Ubay nak ambil posisi lagi di sini untuk mengembalikan, mengiklankan kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila itu dia sebelum Nabi naik mimbar, ini Rasulullah SAW, kita harus dukung, harus kita dan sebagainya. Mantap ke bunyinya kan? Tapi orang dah paham, ditarik sarungnya, duduk mas, kami dah tahu. Jangan belagu lagi. Makanya kalau orang yang suka dusta disebut belagu. Makanya cinta Nabi dengan lagu-lagu banyak. Kalau mencintai Nabi hanya dengan lagu banyak dustanya. Makanya kalau ada orang pendusta, sudah mulai dia bercerita, pasti orang bilang jangan dengarkan itu, suka berlagu tuh katanya. Suka belagu. Kenapa? Lagu itu suka? Ya saya suka berdusta. Kan dia bilang dalam lagunya, hanya engkau di hatiku. Nyemandang ke situ. Iya kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang jahiliyah itu bukan tidak berpikir, bukan tidak berperasaan. Justru karena perasaan itulah mereka tersesatkan. Rasa-rasanya ini bagus, mereka ikuti, buat pula aturan baru. Kira-kira dipikirkannya, menurut pikirannya ini elok, lalu mereka putuskan pula sebagai suatu keputusan. Nah, siapa yang dasar daripada agamanya hanya berdasarkan pikiran, berdasarkan perasaan, pasti tidak kokoh. Apa sebab? Karena pikiran itu dasar utamanya meragukan. Dasar utamanya meragukan. Ya kan? Iya enggak? Kan ada, antum pernah belajar filsafat enggak? Pernah? Coba kaidah umum filsafat. Enggak lulus nampaknya. Bahwa filsafat dimulai dengan ragu, betul kan? Harus meragukan segala sesuatu. Sah? Jangan yakini sebelum diteliti. Tidak boleh secara a priori meyakini sesuatu sebelum diteliti. Nah, ini untuk langkah 1-2. Paham langkah 1-2? Apa? Masih bisa ditengok, masih bisa diraba, atau masih bisa diserupakan, analogikan. Berarti sudah 2 langkah kan? Antum belum tamat nampaknya belajarnya. Sesuatu itu kan ada 3 dimensi. Nampak, ya kan? Yang kedua, melihat sesuatu yang mirip. Ini berlaku analogi, kias. Yang ketiga, tidak nampak, tidak bisa dikiaskan, tidak ada padanannya. Bisa diteliti, bisa diteliti, tidak bisa. Akhirnya mereka menggunakan pikiran. Yang pikiran cenderung ragu. Ragu itulah yang membuat dia rapuh. Dilihat Dasman cerdas, ini mantap nih. Ya kan, doktor dari Muara Jalai. Masa tidak tahu untuk kampung saya? Nah, doktor dari Muara Jalai. Nah, ini hebat nih.
tiba-tiba datang pula dokter lain yang lebih ganteng, lebih masya Allah, lebih beretorika, lebih mantap. Oh, berubah lagi ikut. Hah? Tinggal dokter Desmond, pindah ke dokter Desmond misalnya. Hebat lagi dokter yang lebih hebat dari itu. Kenapa? Karena tidak kokoh, hanya berdasarkan pikiran. Demikian juga orang yang mengira bahwa pendapat yang dikemukakan oleh seorang imam, ulama misalnya, itu kan pendapat dia. Kenapa? Dia biasa menggunakan pendapat dalam beragama, akhirnya dia tidak mau mengikuti, walaupun yang dibacakan perkataan Allah, perkataan Nabi, tanpa tafsir, tanpa ta'wil. Itu kan pemahaman Anda, kan itu ya, dikiranya itu pemahaman. Kita tunjukkan, misalnya kita tunjukkan apa contoh yang bagus yang bikin antum tidak tersinggung. Kayaknya payah juga nyarinya ya. Yang bikin akun tersungging aja lah misalnya. Apa contohnya Ustaz? Hah? Bikin contoh yang bikin tak tersinggung orang. Sekarang saya sampaikan riwayat bahwa Nabi SAW, tapi janji tidak tersinggung kan? Janji ya? Iya, saya tidak maksa antum, cuman saya minta contoh di antum, tidak mau antum kasih tahu, cuma saya yang buat, dan itu yang teringat oleh saya sekarang. Misal ya, Nabi SAW, Anda yang agak ringan lah, tidak jadi yang berat tadi. Yang tadi berat itu kau takkan sanggup. Hah? Tak sanggup untuk mendengarnya nanti. Contoh yang tadi aja lah, bahwa saya menyampaikan bahwa Nabi tak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Saya hanya sampaikan itu, jelas. Lalu dikira itu pendapat saya, kan jelas riwayatnya, hadis Aisyah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat. Rasulullah tak pernah menyentuh tangannya tangan wanita yang tidak halal baginya. Lalu dikira itu kan pemahaman Ustaz. Saya juga punya Ustaz yang pemahamannya beda dengan Ustaz. Jadi dikira karena biasa dengan perasaan dan pemikiran, akhirnya dia menolak riwayat ini. Jelas? Nah, sedangkan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ilmu yang dimaksud bukan ilmu level 1, level 2, tapi ada ilmu level 3. Oleh sebab itu beda pendekatannya. Karena ilmu yang berdasarkan pemikiran hanya sampai pada batas tertinggi adalah analogi. Batas tertingginya hanya analogi. Itu ilmu manusia. Sedangkan di agama ini ada ilmu yang dimensinya lebih tinggi daripada ilmu filsafat itu, yaitu ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Oleh sebab itu pendekatan pemikiran ragu dulu sampai diteliti. Kalau pendekatan ilmu wahyu wajib yakin supaya dapat ilmu. Kalau tidak, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Jelas? Oleh sebab itulah metode belajarnya sahabat kepada Nabi SAW, tolong dicatat, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Jadi disuruh dulu pelajari bahwa apapun yang turun dalam Al-Quran wajib
iman. Sebab apa? Sebab Al-Quran akan datang nanti, tidak semuanya mesti sesuai alur pikiran, apalagi pikiran yang terpengaruh oleh jahiliyah. Kan Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Tadi apa definisi jahiliyah? Orang bodoh-bodoh. Hah? Lupa lagi, itu masih diulang dari awal tadi. Jahiliyah itu karena bodoh atau karena tidak berilmu? Tidak berilmu. Makanya orang cerdas bisa tidak berilmu? Orang cerdas bisa tidak berilmu? Bisa. Ayah antum di mana sekolahnya? Tidak sekolah? Sekolah apa? Ekonomi, iya kan? Atau ilmu hadis? Hah? Apa? Geografi. Nah, iya kan? Geografi baru dimensi berapa? Masih berlaku analogi, iya kan? Nah, tapi kalau sudah masuk dimensi wahyu, ayah antum kayaknya harus angkat tangan ya. Maka ajak dia ngaji ke sini. Mana rumah? Nanti kita jemput dia. Kaum muslimin dan muslimat, bilang sama itu ada ilmu lebih tinggi dari geografi ya. Apa itu? Ilmu wahyu. Nah, kalau ilmu geografi mau ngaji antum ragukan dulu. Apa sebab? Karena bisa diukur, bisa dilihat, bisa dilaporkan, bisa diobservasi, ya kan? Bisa diinvestigasi. Tapi kalau antum sudah bercerita tentang Allah, kalau Allah bilang Allah di langit misalnya, bisa antum teliti ke langit? Enggak kan? Taib. Bisa antum analogikan dengan yang di bumi? Enggak boleh juga. Nah, disinilah mulai terjadi penyimpangan pemikiran dalam beragama. Di saat orang menjadikan berita langit diukur dengan dimensi bumi, di saat mengenal yang bukan alam dengan ukuran alam, makanya rapuh, karena dimulai dengan ragu, ujungnya bimbang. Jadi penelitian awalnya ragu, ujungnya bimbang. Apa sebab? Nak pergi meneliti ke langit, tidak ada biayanya, tidak ada alat transportasinya, tidak bikin SPPD, APBN pun tidak cukup untuk satu perjalanan. Jelas? Jelas, Ustaz? Bicara tentang malaikat misalnya, ada yang bertanya ke Ustaz, Ustaz, yang mewafatkan orang itu kan malaikat maut, betul? Ini kisah nyata ini. Ternyata nanya ke saya, awak terperanjat juga dengar awal-awalnya kan? Awak malas menggunakan logika-logika mentah itu tidak mau kita. Tapi karena dia bertanya dengan logika, ya saya jawab juga dengan logika. Alhamdulillah lumayan logika saya masih jalan loh. Nah, ya itu kalau nak ukur EQ saya silakan aja, tidak ada masalah. Kalaupun saya tidak akan masalah. Maklum saya dah tua, itu masih muda kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di jam 8 pagi tadi ada orang meninggal di Siak. Untung tidak dibilangnya di Los Angeles, di Siak gitu. Di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, orang meninggal di Pekanbaru. Gimana tuh Ustaz katanya? Ada yang bisa jawab? Tolong jawab. Antum kalau kan ini kan pemikiran dia nih kan, kalau dia tetap pakai pikiran dan pendekatan pemikiran masalah ini, dia tidak yakin nanti itu. Jelas? Ya, karena cara berpikirnya keliru. Dia membayangkan malaikat mau naik travel. Itu masalahnya. Karena dia ngukur malaikat dengan manusia, iya kan? Pasti ke sana perginya.
Coba kalau diukur malaikat dengan malaikat, pasti klop. Cuman dia tidak pernah jumpa malaikat. Itu masalahnya. Nak wawancara langsung dengan malaikat tidak kelas. Kan tidak ada yang bisa wawancara langsung dengan malaikat. Maka saya jawab, mohon maaf nak ya, dia mahasiswi kan, Ustaz tidak pernah jumpa malaikat maut. Nantilah kalau udah ketemu nanti saya tanyakan. Iya kan? Kan yang namanya penelitian yang berkaitan dengan kepribadian, kita harus, kalau bukan library research, ya pustaka tulisan yang dia tinggalkan atau wawancara langsung, iya kan? Iya kan? Harus kita ada komprehensi dengan dia. Nah, tulisan tentang malaikat banyak, jelas, tapi wawancara langsung dengan malaikat maut belum ada. Nah, besoklah kalau Ustaz dah jumpa, Ustaz nak nanya nanti. Nah, cuman di mana kita nak jumpa lagi? Sebab yang sudah jumpa malaikat maut tidak balik lagi sebenarnya. Kan itu ya kan? Kan tidak balik lagi. Kalau padahal Ustaz sampai sekarang belum siap untuk jumpa malaikat maut. Ya, kalau antum nanti bertemu malaikat maut, tolong bilang Ustaz Dasman belum siap. Nah, ya tapi siap tidak siap kita kan tahu jadwalnya. Ya semoga dalam husnul khatimah. Yang kedua saya yang bilang, yang kedua, malaikat itu, yang kedua, kita ini kan disuruh mengimani, bukan memikirkan pekerjaan orang. Kita sekarang sering ribut-ribut di negara ini. Sebab apa? Jemaah Abina ikut mikirkan pekerjaan Pak Presiden. Makanya pekerjaan rumahnya tinggal. Karena yang dipikirnya pekerjaan Presiden. Awak kelasnya kelas mahasiswa yang sering pula gagal mikirkan pekerjaan Presiden. Tentu tidak masuk. Jelas ya? Antum baru tahu enaknya di Presiden, coba jadi 2024 nanti. Mau? Saya tidak dukung. Saya tidak dukung antum jadi Presiden. Kasihan sama antum. Ya mikirkan pekerjaan rumah aja, tidak terpikir sama kita, apalagi mikirkan pekerjaan Presiden. Oleh sebab itu, tolong jangan biasa mikirkan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Sebab rumah yang sering terbengkalai rumah tukang sebenarnya. Tahu tukang buat rumah dulu di kampung tuh jarang selesai rumahnya. Apa sebab? Yang dikerjakannya rumah orang terus. Ya, hujan hari bocor rumahnya, tapi datang telepon, Pak Ustadz, rumah saya bocor, tolong perbaiki ya. Rumah orang itu perbaikinya dulu. Jadi kalau terlalu sering mikirkan pekerjaan orang, pekerjaan kita terbengkalai. Yang ketiga sebenarnya, malaikat itu yang saya tahu besar. Besar. Ada yang sayapnya sampai 600. Saya tanya lagi, kamu pernah naik pesawat jumbo dari sini ke Jakarta? Rupanya belum pernah pula nih. Ya payah juga. Analoginya kan, itu pernah? Belum juga. Yang kecepatannya hanya lebih kurang 1300 km per jam. Udah pernah? Belum ya? Cobalah. Kalau antum tidak berani, saya temani. Bayarkan ongkos saya sekali. Iya kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu berapa sayapnya? Berapa sayapnya? 2, sudah sekencang itu. Apalagi kalau sayapnya, ini kalau berlaku analogi nih ya. Ya kenyataannya memang dalam waktu sekejap malaikat datang. Jelas kan? Kalau kita enggak, ada banyak orang tenggelam tsunami di Aceh sana, masih rapat di Jakarta. Orang luar negeri datang bantuannya, kita masih rapat anggaran. Allah musta'an. Habis debat dulu. Kaum muslimin muslimat. Jelas? Jadi kalau sebesar itu, Siak dengan Jakarta, dengan Pekanbaru jauh? Jauh? Woi. Kan Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dari ufuk timur sampai ke ufuk barat. Baginya Siak jauh?
Dari sini jauh enggak? Enggak, alhamdulillah. Mungkin enggak dia mewafatkan orang di Pekanbaru dengan waktu yang sama? Mungkin apa tidak? Mungkin. Apalagi yang keempat, kita nggak tahu teknis kerjanya seperti apa. Mungkin dia pakai remote, kayak si Rara pakai remote hujan kan? Iya, cuman matikan tak pandai dia. Harusnya dimatikan remote-nya, tapi tidak pandai, akhirnya hujannya merendam sirkuit. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini malaikat kerjanya seperti apa? Lalu akhirnya terpaksa juga supaya analogi. Ini meja Ustadz ini, kalau diletakkan semut, berapa muatnya? Nah, yang orang pertanian coba berapa semut muat di space sebesar ini? Hah? Muat 1 juta? Muat 1 juta? Muat, taib. Kalau saya nak mematikan 100 ekor serentak, bisa? Bisa? Kan tinggal tindis. Nah, ya kan? Jadi bagi malaikat ukuran Pekanbaru siap dekat, tapi bagi kita jauh. Nah, semut ke saya jauh apa dekat? Jauh, perlu musafir. Jamak qasar solatnya tuh. Tapi saya ke semut dekat enggak? Dekat. Kenapa? Saya besar, dia kecil. Jelas? Ini juga kalau mau juga pakai ilmu filsafat dan pendekatan ini, Allah kan dekat sama kita, ya. Dia di atas langit 7 lagi, di atas arsy. Baginya kita ini kecil-kecil kan? Kalau kita tadilah tidak ada akses ke atas, tidak ada akses ke atas sampai mati dulu. Jadi izinnya naik setelah mati. Makanya tolong minta ke Allah SWT, khusus ini saja ya Allah, katanya. Ya, buat permohonan khusus setelah mati saya naik ke atas, supaya saya bisa memberitahukan kepada yang di bumi ini bahwa engkau memang di atas. Mana tahu lobby antum bisa diterima kan? Nah, tapi yang jelas Allah sudah putuskan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, siapa yang mati tak balik lagi kecuali dengan izinnya. Sah? Mana tahu antum dapat izin nanti. Biar kami nyaman pula di sini. Tapi Allah sudah katakan, andainya gunung-gunung berbicara, kemudian orang mati kembali berbicara pada mereka takkan beriman juga. Sebelum menetapkan manhajnya, beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami beriman dulu, belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdatna bihi imana. Lalu kami belajar Al-Quran dan akhirnya bertambah iman kami. Oleh sebab itu, maka orang-orang itu, sahabat itu, semua anggota masyarakatnya selamat dari menyimpang. Apa sebab? Karena yang mereka lakukan beriman pada apa yang diberitakan, bukan pada yang dipikirkan. Ingat tuh ya, ingat tuh, beriman pada apa yang diberitakan, bukan pada yang dipikirkan. Kalau Allah beritakan dia di atas, lalu pikiran antum mengatakan tidak mungkin di atas, maka buang pikiran antum itu, imani seperti yang diberitakan. Jelas? Ini tidak, antum pikir pula kalau di atas mesti bertempat, butuh pada yang di bawah. Antum lihat sendiri langit aja di atas tidak butuh pada yang di bawah. Masa Allah yang di atas butuh pada yang di bawah? Matahari di atas kita tidak butuh pada kita? Tidak juga. Lalu diikuti ayat-ayat mutasyabihat. Dimanapun kamu berada, Allah ada di situ. Berarti Allah ada di mana-mana. Ini mohon maaf ya, katanya belajar nahwu sorobnya, belajar bahasa Arab. Antum pergi pas matahari terbit, matahari setengah hari nanti, naik pesawat dari sini, kemana aja lah pergi antum.
Matahari tetap bersama kita enggak? Tetap bersama kita? Tetap. Taib. Yang bersama antum tuh cahayanya atau mataharinya? Antum gendong mataharinya? Hah? Enggak? Ya saya tahu enggak panasnya matahari? Tanya Mas ini, berapa? Matahari berapa panasnya? Tapi ayahnya ahli geografi kan bumi cuma. Masuk ilmu matahari enggak ya? Tanya sama ayah nanti berapa panasnya. Kabar-kabarnya saya enggak tahu betul. Kan perkiraan juga kan. Ya perkiraan orang lebih kurang 60.000 derajat Celcius. Hawa di Pekanbaru berapa sekarang? Hah? 35. Begitu banyak kipas panas juga tuh. Tambah lagi Ustaz lama pula ceramahnya, tambah terasa panasnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pendekatan imanlah yang membuat kita ilmunya kokoh, bukan pendekatan pikiran dan perasaan yang justru membuat kita rapuh. Karena apa? Pikiran selalu meragukan, perasaan selalu meragukan. Betul kan? Mau bukti terakhir nih, mau nikah enggak sekarang? Kenapa? Pikirnya ragu. Karena yang terpikir olehnya payah, gitu kan? Itulah masalahnya. Sama dengan orang ketika Allah memberitakan tentang dirinya. Misalnya tadi Allah di atas aras, terpikir olehnya payah. Terpikir olehnya nanti serupa dengan makhluk, iya kan? Sebab setiap yang di atas membutuhkan yang di bawah. Hukum apa ini? Hukum alam. Allah alam apa bukan? Allah alam apa bukan? Ya bukan alam. Masa antum tempatkan Allah di alam? Jelas? Makanya keliru cara berpikirnya. Oleh sebab itu dimensinya beda tadi kan? Oleh sebab itu tidak berlaku langkah 1, langkah 2, tapi kita sudah masuk ke langkah 3, yaitu melalui berita yang pasti benar. Sederhana saya, tapi bisa memisah jalan, satu ke surga, satu ke neraka. Mohon maaf ya, Abu Jahal tidak mau beriman kecuali yang sesuai pikirannya. Nabi turun Isra Mi'raj, lalu dia pikirkan tidak mungkin. Apa sebab? Ilmu analoginya jalan. Apa sebab? Kami sudah sering ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, sebulan waang semalam, mana bisa tembok? Jelas? Nah, tetapi dibawanya Abu Bakar berpikir cara yang sama. Abu Bakar kalau secara yang sama jadi Abu Jahal juga dia. Abu Bakar mengatakan, siapa yang mengatakan? Itu Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang bilang, yang lebih dari itu saya yakini. Apalagi yang itu kecil itu. Iya, dia kabarkan Allah di atas aras, saya percaya. Kamu aja yang tidak mau. Apa sebab? Kamu berpikir, kamu mendekatinya dengan pemikiran. Kalau saya mendekatinya dengan iman, tentu beda lah hasilnya. Beda hasilnya. Akhirnya jadilah Abu Jahal mengingkari Isra dan Mi'raj. Apa hukum mengingkari Isra Mi'raj? Apa hukumnya mengingkari Isra Mi'raj? Subhanallah, kafir katanya. Dia bilang saya enggak. Iya. Kalau maknanya dia mengingkari Al-Quran yang mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, kafir dia. Jelas? Nah. Tapi kalau dia kena subuhat misalnya, bukan karena ada itu kan, bukan menolak ayat, tapi subuhatnya yang pergi hanya ruh Nabi saja misalnya kan banyak subuhatnya di sini. Kalau itu tidak kita kafirkan, jelas. Tapi kalau dia ingkari kejadian itu dan ayat dah jelas, hadisnya mutawatir dalam masalah ini, lalu dia ingkari, ya keluar dari Islam. Jelas. Akhirnya Abu Jahal selamat dengan pikirannya, betul? Tidak kualat dengan pikirannya. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, kenapa sahabat selamat? Karena mereka membenarkan berita.
mengikuti perintah. Generasi setelahnya ada yang selamat, ada yang tidak. Yang ikut metode sahabat selamat. Ada berita dia benarkan, ada perintah dia kerjakan, ada larangan dia jauhi. Ada yang tidak, yaitu mengikuti metode berpikir. Kalau sesuai pikiran dia yakini, kalau tak sesuai dia tolak. Perintah juga seperti itu, sesuai dengan pikiran dia laksanakan, tidak sesuai dia paling-palingkan, ya paling dipreteli, dipelintir. Yang sejelas itu disuruh, akhirnya jadi tak bagus dikerjakan. Yang sejelas itu dilarang, justru dianjurkan. Akhirnya terjadi pendekatannya pikiran dan perasaan. Sedangkan mereka pendekatan iman. Makanya berita yang datang mereka benarkan, perintah yang datang mereka kerjakan sesuai kemampuan, dan larangan mereka tinggalkan, maka selamat. Dah jelas? Dah sampai? Kalau belum saya tambah lagi, saya banyak yang harus kita. Jadi ilmu itu apa ada jenisnya, ilmu yang wajib, fardu ain, fardu kifayah. Kemudian bagaimana fadilat menuntut ilmu, bagaimana fadilat menyebarkan ilmu. Kemudian apa saja yang merusak proses menuntut ilmu, seperti tidak ikhlas, suka membanggakan diri, suka mengelompok. Kalau tidak sekelompok kita berarti sesat, akan merusaknya. Walau kadang-kadang tidak hizbiyah namanya ini. Kalau tidak ngaji sama saya berarti antum tidak ahlus sunnah, kan keliru. Yang menentukan itu bukan kelompok, tapi adalah apa yang dikaji. Ini kan banyak terjadi kaum muslimin dan muslimat yang merusak ilmu. Kemudian tarafu sudah mulai meninggi, baik kepada orang awam maupun kepada ulama yang lain. Ya, siapalah dia dan sebagainya. Akhirnya merendahkan orang. Ini diantara banyak merusak ilmu kita, sehingga tidak mau lagi belajar. Apa sebab? Dalam belajar sudah sebenarnya itu S1-nya ke S3-nya kan? Tidak. Kaum muslimin dan muslimat, saya melihat banyak profesor doktor di Majelis Masjid Nabawi itu masih belajar sama mantan muridnya. Dia yang dulu bimbing skripsinya, tapi karena dia jadi syekh besar, profesor duduk di majelisnya. Awak bau nak belajar S1, duduk di samping profesor. Profesor lah badan maksudnya kan, satu level dengan profesor coba belajarnya. Tapi begitulah mereka menghargai ilmu, sehingga tidak bangga dengan gelar, tak selesai dengan strata, tapi selamanya berada di majelis ilmu. Kalau sudah begini kaum muslimin muslimat, tidak ada lagi batas-batas usia, tidak ada lagi batas-batas strata. Yang namanya majelis ilmu selalu membuat kita senang dan selalu membuat kita tenang. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah gitu dulu ya, kan sudah nampak gambarnya sudah, bahwa ilmu yang benar kokoh orangnya, sedangkan ilmu yang dibangun di atas pikiran dan perasaan rapuh, dan karena dia berdasarkan pada ragu. Coba lihat, pada dasarnya semuanya meragukan. Datang berita diragukan, lalu diteliti. Itu seperti kata beliau tadi, pendekatannya pendekatan pemikiran. Padahal Nabi mengajarkan kita pendekatan iman. Makanya Iqra ayat pertama turun kan Iqra, bukan untuk berpikir, enggak. Oh, tapi kan disuruh pikir, betul. Siapa yang pulang enggak? Maka saya jawab. Setiap orang berilmu pasti berpikir. Setiap orang berilmu pasti berpikir. Enggak berpikir saya menghafal Al-Fatihah berpikir enggak? Berpikir kita. Apalagi ya kan berpikir kita. Tapi orang berpikir belum tentu berilmu. Oleh sebab itu, mana yang tinggi pikiran daripada ilmu? Ilmu. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan misalnya menyusun kurikulum sebuah lembaga pendidikan, ini yang harus diinikan, kedepankan, menjadikan ilmu atau menjadikan pemikir. Sebab mana yang lebih mahal, ulama daripada pemikir? Mana yang lebih mahal? Bukan gajinya Ustaz, nilainya. Kalau gajinya sekarang pemikir lebih ditinggikan. Itu ya jelas, kalau gaji sekarang memang pemikir lebih tinggi gajinya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin semua, kita tutup sampai di sini ya. Tidak ada pertanyaan ya? Kan udah jelas katanya tadi. Antum udah bilang udah jelas, iya kan?
Dah? Jadi dekat ilmu itu dengan keyakinan, ya, dengan keimanan, bukan dengan dasar pemikiran. Karena kalau antum sudah beriman pasti berpikir, tapi kalau berpikir belum tentu beriman. Tak boleh dipikir, Allah Ta'ala yang mengatakan, masa antum pikir lagi? Kalau sempat, tadi kan mau nikah tadi kan, datang turun Al-Quran misalnya, antum menikah sekarang, ragu juga? Ragu juga? Seulang. Andainya antum di zaman Nabi sekarang, lalu turun ayat menyuruh siapa namanya? Dimas saat ini harus menikah, antum ragu? Kalau ragu belum beriman tuh saya. Karena orang ragu tak akan beriman. Kalau perintah sami'na wa ta'na. Makanya pendekatan kita baca Quran dengan iman, bukan pemikiran. Kalau pemikiran jadi orientalis antum, jadi liberal nanti, jadi sekuler. Tapi dengan iman. Semoga Allah SWT kembalikan manhaj ini sehingga hasilnya terlihat kini. Yang kukuh dan kokoh adalah yang mendekati Al-Quran dan hadis dengan iman, sehingga mereka mendapatkannya seperti seorang ibu dapat bayi yang baru lahir, ya kan? Si ayah menjadi bangga jadi ayah. Apa sebab? Ini nikmat karunia. Tapi sebagian enggak baca, tapi enggak bertambah semangat mengamalkan, enggak ada semangatnya mengamalkan. Apa sebab? Sebab dia menghadapinya dengan pemikiran, bukan dengan keimanan. Itu aja bedanya. Jalan kita memang beda. Jalan kita memang beda. Kalau nak sama, ya alhamdulillah masih banyak lokomotif, masih banyak gerbong-gerbong yang kosong untuk sama-sama kita mengikuti para sahabat yang mendekati Al-Quran dan hadis dengan iman, bukan dengan mendahulukan pemikiran. Jelas? Kalau jelas kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.